Ya, saudara ya. Jadi mereka menderita karena Hamas, lalu Indonesia mengeluh-elukan Hamas, ya. Ya, kan salahnya mereka sendiri kan. Intinya kan karena Sandra itu diculik. Coba kalau nggak ada yang diculik, dah cuma ditembak mati saja, ya sudah perang, ya kan? Tapi karena adalah penculikan, maka Israel harus melepaskan sandranya. Nah, sekarang mereka mau membawa, wah nggak bisa lah. Israel nggak peduli lah. Seluruh dunia pun dia lawan kok. Ya kan? Kamu kira bisa mengintimidasi Israel? Udah nggak peduli mereka. Mereka udah nggak peduli. Mereka hanya berpikir bagaimana saya menjaga rakyat saya aman. Kalau perlu Gaza dihilangkan dari peta dunia. West Bank, kalau perlu saudara ya, itu beneran ya. Memang dia diam aja, cuma dia katakan bahwa itu adalah basis daripada Hamas tempat itu. Kemudian saya bicara kepada Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemarin kan kita sudah bahas bersama. Mengapa Retno itu meninggalkan waktu conference di UN dan dia tidak mau mendengarkan pendapat Israel? Karena orang Indonesia pun itu tidak ada dampak secara signifikan, jujur aja. Ben, silakan Ben. Jangan Ya, lupa baik, sawerannya malam. saudara, nggak nyawer nanti saya kutuk kodok di dalam silit nanti saudara ya. Silakan Ben. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang ada di channel Zoom dan di YouTube. Saya izin berkomentar ya Pak, nggak panjang lebar. Kalau dari peristiwa 7 Oktober kemarin, kalau kita ngelihat sebagai negara, saya jadi ngelihat gini Pak, artinya untuk menjadi negara itu yang independen, yang mandiri, pertama-tama ya mereka ekonominya mesti baik. Kalaupun mereka impor pangan, mereka harus punya at least punya tanaman makanan pokok lah. Dan juga diplomasinya baik, jangan udah kere bergantung sama orang lain, tapi malah punya nafsu untuk membunuh gitu. Itu gila itu, menurut saya gila itu. Ya sekarang ini ya kayak si Gaza lah ya, saya nggak bilang Palestina karena kan tepi barat ibaratnya masih dikuasai oleh PLO. Kalau untuk Gaza sendiri bisa dibilang ya untuk makan pun ya 100% bergantung dari orang luar. Bahkan negara-negara Arab nggak ada tuh kita dengar ibaratnya dari Egypt, dari Jordania, dari Lebanon, dari Syria, belum ada tuh yang ngirim malah dari UNRWA sendiri atau dari ini Pak Menhan Prabowo tuh yang kapalnya kirim tuh bantuan ya, seminggu yang lalu apa kalau nggak salah. Ya, artinya ya kalau menjadi satu bangsa atau menjadi perusahaan atau keluarga ya pelajarannya adalah ya harus mandiri lah ya dari segi finansial gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya mereka bisa kuat, tangguh gitu menghadapi masalah. Jadi nggak terjebak dalam lingkaran setan. Itu dulu Pak. Thank you. Ya saudara ya. Jadi mereka menderita karena Hamas, lalu Indonesia mengeluh-elukan Hamas, ya. Ya, kan salahnya mereka sendiri kan. Intinya kan karena Sandra itu diculik. Coba kalau nggak ada yang diculik, dah cuma ditembak mati saja, ya sudah perang, ya kan? Tapi karena adalah penculikan, maka Israel harus melepaskan sandranya. Anda nggak nangkap orang Indonesia nih ya, karena otaknya ada di itu ya. Memang orang Indonesia ini kebanyakan otaknya ada di itu ya saudara ya, ada di dubur ya saudara ya. Dengkul. Dengkul, di dubur Pak, disilit Pak. Nggak nangkep ini orang-orang Indonesia ini ya. Buka, ya. Termasuk si pendeta kemarin si Matupang itu ya. Otaknya ada disilit saudara ya. Nggak nangkep. Orang Israel, negara Israel ingin sandranya dilepas.
Masalahnya adalah karena si Hamas ini menyandera ratusan orang Israel. Makanya terjadilah hal yang mengerikan ini, ya, untuk memberikan para sandera karena Hamasnya nggak mau lepas sanderanya, nggak ada cara lain, ya kan? Nah, sekarang mereka mau membawa, wah nggak bisa lah, Israel nggak peduli lah, seluruh dunia pun dia lawan kok, ya kan? Kamu kira bisa mengintimidasi Israel? Udah nggak peduli mereka. Mereka udah nggak peduli. Mereka hanya berpikir bagaimana saya menjaga rakyat saya aman. Kalau perlu Gaza dihilangkan dari peta dunia, West Bank, kalau perlu saudara ya, itu beneran ya. Yang penting rakyat saya aman. Saya 2000 tahun bangsa bangsa Israel kan dipersekusi 2000 tahun kan. Sekarang mereka punya negara sendiri. Mereka akan amankan sekalipun mereka harus menghancurkan seluruh dunia loh saudara. Sekalipun mereka harus menghancurkan seluruh dunia. Iya dong, selama 2000 tahun mereka dihancurkan kok. Kalau Anda jadi Israel, coba apa yang Anda lakukan? Sekalipun mereka punya teknologi, punya uang, mereka punya segalanya. Sekalipun harus, ya kan, the word is not enough kan? Ya kan? Sekalipun harus menghancurkan seluruh dunia, akan mereka lakukan loh saudara. Jangankan cuma menghancurkan Gaza, Anda nggak usah cengeng. Nggak usah cengeng saudara ya. Lanjut Pak Teddy. Pak Teddy. Oh, shalom teman-teman. Ya. Ya. Pak Paul, saya berpikir selalu itu analisa komparatif lah, perbandingan supaya kita benar-benar akal sehat kita jalan gitu. Kenapa kita harus bandingkan? Saya lebih condongkan ini fokusnya kepada negara kita. Memang tadi sudah digeneralisasikan oleh Pak Paul, rakyatnya Indonesia. Sebenarnya bukan rakyat Indonesia. Ini adalah pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mencuci pikiran narasi, membuat narasi. Iya, narasi kepada rakyat Indonesia. Kan kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu, UNRWA itu adalah udah dibilang korupsi dari dulu, cuman itu masih mau cari pembuktian. Ya, itu ini yang pertama, udah 3-4 bulan lalu kita sudah bicara. Itu ya, bahwa mereka karena Israel ini belum ada bukti, maka belum terbukti bahwa mereka penyalahgunaan keuangan. Nah, itu untuk bantuan-bantuan kemanusiaan yang ada di Palestina. Cuman kita udah cocokkan dengan berita-berita yang ada di Timur Tengah sana. Kemudian yang selalu kita gambarkan bahwa teman-teman yang ada di Indonesia, kita boleh dikatakan filosofinya seperti ini, angka-angka Anda bisa dustai, tapi kenyataan tidak. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel, pemerintah Israel itu. Mereka lebih condong objektif, secara naratif mereka menjelaskan apa yang terjadi. Dan itu yang saya katakan dari dulu, kelemahan daripada Israel ini, mereka tidak mau berprovokasi gitu. Mereka cuma mau menjelaskan bagaimana apa yang terjadi begitu. Beda dengan berita-berita yang orang Indonesia adopsi, kemudian pemerintah Indonesia adopsi. Mereka cuma melihat Al Jazeera punya news, kemudian Arab-Arab punya news, dan tidak ada news yang kompeten yang mereka ambil peristiwa yang terjadi di Palestina. Israel membiarkan itu, dinarasi bahwa mereka bikin kejahatan di sana, membunuh Anda, membom rumah sakit. Dia tidak menyangkal, dia diam aja. Ya, memang dia diam aja, cuma dia katakan bahwa itu adalah basis daripada Hamas tempat itu. Kemudian saya bicara kepada Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemarin kan kita sudah bahas bersama. Mengapa Retno itu meninggalkan waktu conference di UN dan dia tidak mau mendengarkan pendapat Israel? Karena orang Indonesia pun itu tidak ada dampak secara signifikan, jujur aja. Tidak ada dampak secara signifikan politik pemerintah negara Kesatuan Indonesia terhadap bagaimana invasi Israel kepada rakyat ada di Palestina. Sama sekali tidak ada. Karena dia mau kritik
mau dia double standard Amerika dan lain di dalamnya tidak ada pengaruh. Tidak, Indonesia tidak ada dampak itu. Hanya waktu dimuat lagi di media CNN Indonesia lah, Tribun apalah, dimuat besar-besaran di BBC lah, Voice of America lah, semua diberitakan besar. Wah, ini Retno meninggalkan. Saya bilang dari sini pertama saya bilang, you nggak ada dampak gitu. You mau meninggalkan, you mau apa, kan Anda ada dampak sekali. Anda mau blame Amerika masalah veto itu. Jujur aja, sekarang aja sudah dibilang dari dulu bahwa hampir 80% ya bantuan untuk United Nation itu ada di negara Amerika Serikat. Kalau dia hentikan bantuan itu dan mengikuti negara-negara itu akan ambruk negara-negara lain, bukan juga Palestina, negara-negara yang ada di Afrika sana pun yang membutuhkan bantuan akan ambruk karena Amerika ini yang banyak memberikan bantuan. Sekarang saya tanya, apa dampak Indonesia kalau dia mau veto ini, veto sana gitu? Enggak ada dampak kok. Secara ekonomi dia membantu orang Palestina. Paling Indonesia cuma bantu dalam bidang meneror gitu. Inilah yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua rakyat Indonesia telah dibodohi dengan pemberitaan-pemberitaan yang terjadi secara skala internasional. Ini yang saya harapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, membuka mata benar-benar. Saya percaya ya, hampir tenaga kerja orang Indonesia yang menyumbangkan devisa negara, kecuali ini Kemenlu berdusta, kecuali dia berdusta. Hampir tenaga kerja orang Indonesia yang menyumbang devisa negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka yang bekerja di Amerika. Jangan dipungkiri. Ya, itu saya bukan berasumsi atau beranalisa, tetapi jujurlah Deplu, tanyakan berapa orang Indonesia yang bekerja di Amerika. Dan mereka mengirimkan uang dolar mereka kepada rakyat mereka, kepada keluarga mereka di Indonesia. Sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Inilah saya mau menggambarkan bagaimana kemunafikan sandiwara daripada top pemimpin negara kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan kebencian terhadap Israel hanya dipergunakan sebagai alat politik dan membodohi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang dikatakan benar-benar kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti apa yang kita lihat di UN baru-baru ini. Sekarang kan sudah terbukti UNRWA itu melakukan korupsi besar-besar dan beberapa negara menghentikan bantuan untuk Palestina. Sekarang mereka mengemis gitu. Mulailah negara-negara yang yang cari sensasi itu. Mengapa? Kok lu bilang mengapa? Saya bilang contoh Indonesia. Sekarang dia mengutuk ke Amerika, kenapa mereka menghentikan bantuan itu. Loh, kenapa lu enggak yang kirim bantuan itu? Itu maksud saya menganalisa komparatif. Anda cuma ngomong doang. Ya, inilah bagian pemikiran saya tentang apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Yang penting kita percaya dan seluruh rakyat Indonesia dan hampir 80% rakyat Indonesia sebenarnya tahu bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan perang, semua ada di tangan Israel. Kita enggak boleh itu. Enggak boleh pungkiri hal itu. Kalau kita bermain sandiwara aja, sebagai bersandiwara, berpolitik, bicara ini, bolehlah kita berargumentasi. Tetapi secara realita, jujur aja, mau pendekatan akademis lah dia, mau pendekatan rasional lah dia, pendekatan logika lah dia, memang bangsa Israel itu, ya, negara Israel di atas segala-galanya. Inilah saya coba mengsugesti seluruh rakyat Indonesia. Dan kedua, janganlah percaya kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu memframing rakyat Indonesia di dalam hal-hal tidak kebenaran yang terjadi di negara Indonesia. Kemudian saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau mau mendengar,
Jangan Anda selalu mendengar satu berita. Anda harus bandingkan dengan news-news yang ada di luar negeri supaya pemikiran kita menjadi objektif. Ya, saya cuma teman-teman di sana. Mari kita jangan mendengar berita-berita kayak Kompas lah, saya bilang Gatra lah, apalagi Antara lah, semua itu Anda harus komparasikan. Benar beritanya atau tidak gitu. Karena Indonesia sudah dinarasikan begitu, kita akan menjadi negara mundur gitu. Sebenarnya negara kita tidak, kalau jujur lah, karena kita di negara luar, kita mampu menganalisa kemampuan pertahanan keamanan Indonesia, kelemahan perekonomian Indonesia, kelemahan hukum di Indonesia, semua lini banyak sekali kelemahannya. Tetapi kita di Indonesia itu kita di framing dengan berita-berita yang diutarakan oleh para menteri bahwa kita ini ada kuat sekali ekonominya. Kenaikan inflasi atau kenaikan perekonomian mereka bawa ke pemberitaan. Tetapi nyatanya negara kita masih tetap miskin. Karena kita tahu negara kita arahnya kemana, tujuannya kemana, mau dihancurkan kemana, gampang aja Pak di negara kita. Cara mau menghancurkan negara kita gampang gitu. Banyak hal-hal yang kita boleh katakan di tempat ini. Cara mau menghancurkan negara kita dari pendekatan ekonomi boleh kita diskusi teman-teman di sini. Pendekatan ekonomi aja mau hancurkan negara ekonomi kita bisa gitu. Kita analisa di sini. Janganlah bicara pertahanan keamanan. Apalagi pertahanan keamanan kalau kita bicara. Contoh ya, saya bilang ya, saya ini tidak mengerti teknologi ya. Teknologi daripada angkatan perang itu, atau kita bilang pesawat-pesawat F-15 atau pesawat-pesawat asing itu yang dibeli di Amerika, beli di Prancis, beli di Turki. Saya yakin itu kalau orang Indonesia lagi ya si pilot itu lagi mendrive pesawat-pesawat canggih seperti itu, bisa Amerika matikan mesinnya di atas angkasa itu. Bisa Saya kan pernah percaya ada itu. filmnya tuh Pak. Iya ada. Saya itu. imajinasi saya lagi Enggak, tapi itu nonton pernah film ini, Pak. dipraktekkan, itu ada filmnya Pak. Iya, saya Bisa lagi nonton dimatiin. filmnya. Iya, si pesawat itu udah bisa dikendali karena mereka yang pegang chipnya. Nah ini tapi ini bukan Matikan itu. dari bawah Memang, jadinya Pak ya. ya dikontrol Ya, di ini remote. cuma sederhana. Di remote. Di remote, iya. Ya. Karena mereka yang pegang chipnya. Ini kalau kita bicara teknologi perang lah, belum kita bicara ekonomi. Iya. Ya ini satu gambaran bahwa memang negara kita lemah. Paling lemah di negara Asia itu Indonesia. Ya, paling lemah. Mau bilang politik, hukum, ya ekonomi, pertahanan keamanan paling lemah. Walaupun Pak Tobing dengar di sini, saya percaya Pak Tobing akan iakan itu. Hanya Indonesia selalu mengandalkan, selalu dari dulu, dari SD saya, dari SMP, mengandalkan Indonesia punya kemampuan adalah jumlah penduduk. Ada orang dari waktu kita masih SMP, SMA apa, dijelaskan oleh seorang, ya kirimlah 3 juta orang, 4 juta orang ke Australia. Tiba-tiba dia menyuruh sana orang Indonesia. Ada kemampuan begitu, cuma memakai penduduk gitu. Kalau teknologi perang tidak, saya tidak yakin. Ya, itu dari segi perang lah. Nah, inilah gambaran saya kepada teman-teman bagaimana kelemahan apa yang ada yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, cuma ini gambaran saya dan saya yakin dan percaya bahwa di Minahasa nanti, di Sulawesi Utara nanti akan muncul tokoh-tokoh orang Minahasa, orang Sulawesi Utara yang ada di Amerika yang bisa menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya cuma minta hati-hati kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa banyak elit-elit, banyak tokoh-tokoh orang Sulawesi Utara sudah berdiam di Amerika. Dan saya tahu, saya yakin kalaupun ada gejolak nanti, satu pasti akan ada tokoh-tokoh orang-orang Minahasa Sulawesi Utara. Ini saya bocorkan aja kepada negara ya. Kalau terjadi sesuatu di negara, maka muncul tokoh-tokoh, saya bilang orang Sulawesi Utara itu, yang ada di Amerika itu,
Karena mereka sudah ada berapa ribu ini, Pak. Mereka sudah terdidik semua. Ada di Marine, ada di semua. Di Angkatan Bersenjata Amerika ada, Angkatan Udara mereka ada. Tapi saya tidak tahu, Pak, bagaimana perubahan gejala naturalisasi atau perubahan ya penduduk. Barangkali Amerika akan menggunakan duit kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dan orang-orang Sulut boleh pulang ke Indonesia Indonesia. menolak, Pak. Amerikanya boleh, Indonesia kan nggak boleh. Iya, itu Pak, benar-benar dari dulu. Tapi kan Pak, ada perubahan-perubahan nanti. Mungkin akan digunakan kalau Indonesia tidak bisa, bahkan dunia internasional akan melakukan aturan bahwa semua bisa. Negara dunia ini akan menjadi satu. Kan kita tidak tahu, Pak. Untuk 20 tahun datang, 50 tahun datang, atau 15 tahun datang, 5 tahun akan datang, Pak. Seperti terjadi di Eropa, kan. Orang bisa kemana-mana aja. Ya, ini sebagai asumsi saya, ini sebagai asumsi. Dan saya semua katakan tadi, hati-hatilah. Kalau di negara kita, orang-orang Sulut atau orang Manado akan pulang ke Indonesia. Mereka akan menjadi satu tokoh yang luar biasa. Kalau terjadi di negara kita, terjadi kaos. Nah, inilah pandangan saya tentang Indonesia sebagai hal-hal yang saya bilang tadi, analisa komparatif, analisa perbandingan saya ya. Ya. Terima Bagus kasih ya. Pak Paul. Bisa, Ya. saudara ya. Lanjut. Ini ada Pak Tobing tadi masuk nih.